Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan kontribusi umat Islam dalam melobi dunia internasional guna pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain adalah salah satu syarat untuk negara tersebut menjadi merdeka. Nah, dalam kali ini Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Mesir mengakui Indonesia tersebut karena ada faktor kebanyakan itu kayak Indonesia kan terdiri dari banyaknya umat Islam. Nah, maka dari itu dan dalam faktor lain itu mengisi kekosongan dari liga-liga Arab dikarenakan kan Konstantinopel itu di Turki itu kan sudah berganti di Konstantinopel itu dihancurkan. Kemudian ada simpati lah untuk ke Indonesianya itu harus merdeka seperti itu. Makanya Mesir kan mengakui kedaulatan yang paling pertama melalui tokoh Ikhwanul Muslimin. Kemudian diusul negara-negara Timur Tengah. Nah, setelah Mesir kemudian negara-negara Timur Tengah seperti Arab, Irak, Iran itu juga mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Mesir sendiri itu membentuk panitia pembela Indonesia, ya isinya ya liga-liga negara anggota liga-liga Arab tersebut. Itu di dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia karangan Jan Malik. Ikhwanul Muslimin yang diketuai oleh Hasan Al-Banna dan ada anggotanya itu ada Sultan Syahir dan Haji Agus Salim itu juga melobi Mesir. Yang melobi itu antara itu Ikhwanul Muslimin. Kemudian pada tahun 1947 Mesir memberikan perjanjian persahabatan kepada Indonesia. Peran penting Seknan Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azam Pasha dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia itu. Kemudian ada juga yang lain selain peran dari liga-liga Arab, peran dari mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir itu juga berpengaruh penting dalam kemerdekaan ini. Mereka terus mendorong pemerintah Mesir untuk mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Syekh Ismail Muhammad Al-Jawi, pendiri Ruwak Jawi atau Asrama Jawa yang beranggotakan 11 orang. Nah, Ruwak Jawa ini kayak kumpulan mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Kenapa dinamakan Ruwak Jawi kok bukan Indonesia? Karena waktu dulu itu pusat pemerintahan Indonesia itu kebanyakan terletak Jawa, makanya menggunakan nama Jawi bukan Indonesia. Kemudian hubungan resmi dari Indonesia dan Mesir itu lahir pada tanggal 14 September 1923 dengan melahirkan Mesir memberi surat izin resmi kepada mahasiswa Indonesia, surat izin nomor 323. Kemudian atas surat izin itu kan tadi kan mendesak kan, maksudnya itu mendesak Mesir untuk mengakui kedaulatan Indonesia, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian dari pihak Mesirnya itu menurunkan surat resmi kepada mahasiswa Indonesia, dan surat resminya itu kayak memperbolehkan lah mahasiswa Indonesia itu bersuara di dunia internasional. Kemudian menghasilkan diperbolehkannya mencetak surat kabar seperti majalah politis yang namanya Seruan Al-Azhar dan Pilihan Timur. Nah, dari surat-surat kabar itu yang mengisikan tentang kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Dari surat kabar tersebut akhirnya dunia internasional tahu kalau Indonesia ini sudah merdeka. Kemudian dapat pengakuan dari negara lain juga di luar timur dari timur anggota itu liga-liga Arab selain dari surat kabar tersebut yang dibuat mahasiswa Indonesia tersebut.
tidak hanya di Mesir, Persatuan Pemuda Indonesia dan Malaya di bawah pimpinan Ismail atau Perindom itu menolak kerjasama dengan penjajah. Dalam arti itu kayak gini. Dulu kan ada kerjasama antara penjajah dan mahasiswa-mahasiswa asing, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menuntut ilmu kayak gitu lah. Kemudian itu yang pertama itu Perindom, Persatuan Pemuda Indonesia dan Malaya itu menolak karena sudah sudah tidak membutuhkan lah jasa dari Belanda itu, karena kan emang sudah merdeka, mencoba mandiri kayak gitulah. Kemudian ada organisasi selain Perindom lain, yaitu Pertindom yang ada di Arab. Kalau Perindom itu kan yang ada di Mesir. Ada Makindom yang ada di Irak juga. Kemudian pelajar Islam di Arab juga membuat gerakan revolusi Islam dan pengaruh reformasi Arab. Nah, gerakan reformasi Islam ini juga penting dalam kemerdekaan Indonesia karena kebanyakan kan notabene penduduk Indonesia kan Islam. Nah, kemudian membuat gerakan tuh kayak pemuda-pemuda Islam yang ada di Arab dan juga pengaruh reformasi Arab, sama-sama ada banyakkan negara Islam, kemudian dapat pembelaan dari itu. Pembelaannya tuh berupa ya semacam mendesak Belanda lah kayak gitu. Dan tokohnya itu adalah Ibnu Tamiyah, ada lagi Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Itu tuh terjadi pada abad ke-20, dan setelah itu Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara selain Arab seperti itu. Tentu saja tidak mudah dalam melobi dunia internasional. Ada hambatan-hambatan seperti yang dilakukan pencemoohan dari, ada tindakan-tindakan dari duta besar Belanda yang ada di Mesir, kemudian mengecamkan organisasi-organisasi pembela Indonesia itu, ya pokoknya berat lah gitu. Dan setelah itu semua Indonesia akhirnya mendapat kedaulatan. Dan setelah itu semua akhirnya Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara lain kalau Indonesia itu sudah merdeka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.